Pesona si gadis desa, episode 27, Rasa Khawatir. Luyan memperhatikan putrinya yang sedang sibuk belajar di ruang tengah. Dia baru saja mendapat aduan dari putri bungsunya kalau Luri tengah disukai oleh anak salah satu kerabat Nyonya Leona yang tinggal di Jepang. Siapa lagi kalau bukan Fedo, putra sulung dari pasangan Nyonya Abigail dan Tuan Matteo Eiji. Mungkin kebanyakan para orang tua pasti akan merasa sangat bahagia jika anak mereka menjalin hubungan dengan seseorang yang berasal dari kalangan berada. Tapi sayangnya itu tidak berlaku bagi Luyan dan Nita. Mereka berdua malah merasa tak nyaman jika Luri sampai memiliki hubungan lebih dengan Fedo. Bukannya tidak senang, tapi Luyan merasa kalau putrinya sangat tidak pantas menjadi bagian dari keluarga itu. Luri hanyalah gadis desa biasa yang tidak memiliki kelebihan apa-apa. Bahkan Luri bisa masuk ke sekolah bergengsi berkat bantuan menantunya yang kebetulan adalah seorang pengusaha. Sebagai orang tua, mereka merasa gagal karena tidak bisa memberi kehidupan yang layak untuk ketiga putrinya sampai-sampai harus Glenn dan keluarga Nyonya Besar Leona yang mengulurkan tangan. Kau terlalu kecil untuk bisa berdiri di samping Fedo, nak. Ayah takut suatu hari statusmu akan dipertanyakan oleh orang-orang. Ayah tidak mau kau terluka, gumam Luyan sedih. Luyan, apa tidak sebaiknya kita tanyakan langsung pada Luri apakah dia ada menjalin hubungan dengan Fedo atau tidak? Kita seharusnya tidak langsung mengambil kesimpulan hanya karena mendengar aduan Nania saja. Kau tahu sendiri bukan betapa usilnya gadis itu? Aku tidak mau kita sampai salah bersikap yang mana akan membuat Luri menjadi sedih, ucap Nita sambil mengelus bahu suaminya. Dia sedang belajar, Nita. Iya, aku tahu, tapi tidak ada salahnya kan kalau kita meminta waktunya sebentar. Aku tidak ingin ada salah paham di sini. Pun kita datang bukan untuk mengintimidasinya. Kita hanya ingin mengingatkannya saja agar selalu sadar diri tentang siapa kita. Aku takut, Luyan. Aku takut Luri akan merasa kecewa jika sampai membuat keputusan untuk bersama Fedo. Perbedaan di antara mereka terlalu jauh. Luri pasti akan sangat terluka jika latar belakang keluarganya dipertanyakan. Aku tidak mau melihat putriku bersedih, sahut Nita dengan suara bergetar. Luyan mendongak. Dia menatap lama ke arah sang istri sebelum akhirnya mengambil keputusan untuk berbicara dengan putri mereka. Baiklah, mari kita menemui Luri untuk mengajaknya bicara. Nita mengangguk. Dengan hati-hati dia mendorong kursi roda yang diduduki suaminya mendekat ke arah Luri yang sedang fokus belajar. Dadanya terasa sesak memikirkan nasib putrinya yang harus terlahir dari keluarga miskin hingga harus mengalami batasan seperti ini. Ayah, ibu, kalian belum tidur? Tanya Luri kaget melihat kedatangan orang tuanya. Belum sayang, kami masih belum mengantuk, jawab Nita pelan. Luri menatap lekat ke wajah orang tuanya yang terlihat murung. Sadar ada sesuatu yang ingin dibicarakan, Luri dengan cepat membereskan semua buku-buku di atas meja kemudian duduk bersimpuh di hadapan kursi roda ayahnya. Jangan menahannya di dalam hati, Bu, Ayah. Katakan saja, aku pasti akan mendengarkan. Nita dan Luyan saling memandang. Mereka kemudian beralih menatap ke arah Luri yang sedang tersenyum manis. Apa ayah boleh menanyakan sesuatu hal yang sedikit pribadi padamu? Tanya Luyan hati-hati. Dia tidak mau kalau pertanyaannya sampai menyinggung perasaan gadis ini. Ayah ini bicara apa? Aku kan putri ayah dan ibu. Untuk apa meminta izin? Lagi pula aku juga tidak memiliki hal pribadi yang harus disembunyikan dari kalian. Ingat ayah, ibu. Aku ini masih kecil, jawab Luri bercanda. Luyan tersenyum. Rasanya lega melihat putrinya riang begini. Dia jadi bisa menarik kesimpulan kalau putrinya masih belum memiliki perasaan apapun pada Fedo. Apa benar Fedo menyukaimu? Aku tidak tahu, ayah.
Tapi malam itu Kak Vedo memang bilang kalau dia ingin menjadi kekasihku. Memangnya kenapa ya? Tanya Luri. Malam saat kau dibawa pergi oleh kakak iparmu? Tanya Nita memastikan. Luri mengangguk. Sekarang Luri paham apa yang sudah membuat orang tuanya menjadi cemas. Dia tidak merasa kaget karena sebelumnya Luri sudah memikirkan hal ini bahkan dari pertama kali jantungnya berdebar saat berada di dekat Vedo. Luri cukup sadar siapa dirinya, dan dia yakin hal inilah yang ingin dibicarakan oleh ayah dan juga ibunya. Tapi Glenn tidak memberitahukan hal ini pada ayah dan ibu, nak. Kak Glenn memang tidak tahu apa yang kami bicarakan, Bu. Yang dia tahu hanya Kak Vedo yang ingin berpamitan padaku karena ingin kembali ke Jepang. Oh, begitu ya. Ibu kira kakak iparmu tahu, ucap Nita. Luri, seandainya ibu memintamu untuk tidak terlalu dekat dengan Vedo, apa kau akan marah? Ibu... Mata teduh Luri terus menatap wajah sang ibu yang menggantungkan kata-katanya. Dia kemudian tersenyum, paham kenapa ibunya tidak mau melanjutkan bicara. Tak ingin membuat orang tuanya terbebani pikiran, Luri segera memberi penjelasan. Dia tidak ingin masalah ini sampai mengganggu kesehatan orang tuanya. Ayah, ibu, aku tahu kalian khawatir padaku. Aku juga paham kalian sebenarnya tidak memiliki maksud untuk melarangku berhubungan dekat dengan Kak Vedo. Benar kalau Kak Vedo memiliki perasaan padaku. Begitu juga dengan aku. Aku menyukainya. Aku nyaman dengan sikapnya. Tapi itu bukan berarti aku akan mengabaikan perasaan kalian. Aku sadar dengan statusku, Bu, Ayah. Aku tidak mungkin lupa kalau antara aku dengan Kak Vedo itu dipisahkan oleh satu perbedaan yang sangat tinggi, yaitu kasta. Kita adalah orang yang memiliki hidup sederhana, berbeda dengan kehidupan mereka yang serba kecukupan. Jadi ayah dan ibu jangan khawatir ya, aku tidak akan mungkin menerima Kak Vedo sebelum memiliki status yang pantas untuk berdiri di sisinya. Itu pun jika nasib baik berpihak padaku. Jika tidak, maka aku akan menerima dengan lapang dada kalau kami tidak berjodoh. Nita dan Luyan tertegun mendengar penjelasan putri mereka yang begitu bejat. Mendadak ketakutan mereka berubah menjadi ketidaktegaan ketika melihat mata putri mereka yang ternyata telah membentengi perasaannya sendiri. Ayah dan ibu jangan merasa bersalah ya. Ini sudah menjadi keputusanku sendiri sejak aku memiliki perasaan lebih untuk Kak Vedo. Jadi aku sama sekali tidak terluka. Sungguh, ucap Luri menenangkan orang tuanya yang terlihat sedih. Tapi kau menyukainya, sayang. Ibu merasa seperti penjahat yang ingin menjauhkanmu dari laki-laki yang kau sukai, sahut Nita lirih. Bu, tidak ada orang tua yang jahat pada anaknya. Yang ada hanyalah orang tua yang mengkhawatirkan kebahagiaan anak-anak mereka. Contohnya ayah dan ibu. Kalian pasti merasa tidak tenang bukan saat tahu kalau aku disukai oleh pria yang statusnya sangat jauh di atas kita? Ayah dan ibu pasti khawatir suatu hari aku akan sedih dan terluka jika hubungan ini sampai berlanjut. Iya kan? Nita dan Luyan mengangguk. Mereka tak henti-hentinya memanjatkan rasa syukur pada Tuhan karena telah dikaruniai seorang putri yang begitu baik. Mereka tak harus bersusah payah membujuk karena Luri bisa memahami dengan sendirinya. Ini sudah malam. Sebaiknya aku antarkan ayah dan ibu istirahat di kamar. Tolong tetap sehat untuk melihat kesuksesanku ya, ucap Luri kemudian bangkit berdiri. Dia lalu menggantikan tugas sang ibu untuk mendorong kursi roda ayahnya. Sambil berjalan ke arah kamar, Luri dan kedua orang tuanya membahas tentang lomba beasiswa yang diselenggarakan pihak sekolah. Mereka juga membahas jurusan apa yang akan diambil oleh Luri jika dia berhasil mendapatkan beasiswa tersebut. Sungguh keluarga yang hangat dan manis, bukan?